Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Renaldi, NPM 192121025. Di sini saya akan menceritakan kisah dongeng yang berjudul Timun Mas. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah terdapat seorang janda berparubaya yang bernama Mbak Rini. Sejak ditinggal suaminya beberapa tahun lalu, ia hidup sebatang kara dan ia tak memiliki anak. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya, harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Mbak Rini hanya dapat berdoa dan menunggu keajaiban agar bisa memiliki anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpi Mbak Rini. Di dalam mimpi Mbak Rini, ada sosok raksasa yang menyuruhnya pergi untuk mengambil bungkusan di bawah pohon yang biasa ia membawa kayu bakar atau mengambil kayu bakar di sana. Saat terbangun di pagi hari, Mbak Rini tidak percaya dengan mimpinya sendiri. Namun, ia bergegas menuju hutan yang ditunjukkan oleh raksasa itu sendiri. Sesampai tiba di hutan, ia bergegas mencari bungkusan yang berada di bawah pohon raksasa tersebut. Mbak Rini sangat terkejut ketika melihat ada bungkusan di bawah pohon yang ditunjukkan oleh raksasa tersebut. Ternyata ada, dan dibuka, ternyata di dalam bungkusan tersebut tidak ada bayi, tetapi ada sebuah biji timun. Di tengah kebingungannya, hatinya pun bertanya-tanya, mengapa seorang raksasa ini memberikan sebuah biji timun? Tanpa Mbak Rini sadari, ternyata ada seorang raksasa di belakangnya sambil tertawa. Hahaha. Mbak Rini pun terkejut sambil membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa yang di dalam mimpinya menjadi kenyataan di depan matanya sendiri. Mbak Rini pun berkata, "Ampun Tuan, jangan makan aku masih ingin hidup." Raksasa itu menjawab, Jangan takut. Aku tidak akan memakanmu, wahai perempuan tua. Bukankah kamu ingin mempunyai anak? Tanya raksasa itu kepada Mbak Rini. Dengan gugup, Mbak Rini menjawab, Benar Tuan Raksasa. Raksasa itu pun menjawab kembali, Tapi ingat wahai perempuan tua, jika anak ini sudah menjadi dewasa, kamu harus mengembalikan anak ini kepada saya karena akan menjadikan tumbal. Jadi biji timun tersebut akan menghasilkan seorang bayi, yang dimana si bayi tersebut akan dijadikan seorang anak Mbak Rini. Ketika Mbak Rini ini ingin sekali mempunyai anak, sampai-sampai ia tidak memikirkan apa perjanjian ia bersama raksasa tersebut. Ketika raksasa itu menghilang, ia bergegas untuk kembali kepada rumah gubuknya. Ketika tiba di sana, Mbak Rini pun langsung menanam pohon biji tersebut di ladangnya atau di halaman rumahnya. Setiap hari ia selalu menyirami tanaman tersebut agar tumbuh dengan baik. Ketika 2 bulan atau 3 bulan kemudian, ternyata biji timun tersebut membuahkan sebuah timun, tetapi tanamannya tersebut hanya bertumbuh satu buah timun saja. Mbak Rini nampak aneh karena melihat buah timun yang ditanamnya itu berbeda dengan timun-timun pada umumnya. Karena timun yang ditanam oleh Mbak Rini ini sangat besar sekali. Ketika timun tersebut sudah matang, ia mengambilnya dan memetiknya dan membawanya kepada rumah gubuknya dengan bersusah payah karena si timun tersebut sangat besar. Setiba ia membawa timun tersebut ke dalam rumah gubuknya, ia langsung membelah timun tersebut. Dan
Dengan terkejut, ketika ia membelahnya, ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik di dalam timun tersebut. Ia terkejut ketika merangkul dan membawanya, dan si bayi itu langsung Barini sangat senang sekali karena emang ia ingin mempunyai anak gitu. Pas lihat dia si timun itu di dalam timun itu bayi, ia sangat senang sekali. Barini memberikan nama bayi tersebut yaitu Timun Mas. Dengan senang hati ia merawatnya dan lupa akan janji bersama raksasa. Timun Mas tumbuh dengan baik karena dirawat baik oleh ibunya, yaitu Mbak Rini. Ketika malam hari, Mbak Rini bermimpi lagi dan bermimpi ketemu raksasa yang dulu ia mimpikan. Raksasa itu berbicara kepada Mbak Rini. Kata raksasa itu, 1 minggu kemudian dia akan kembali ke rumah gubuk Mbak Rini. Dengan terbangun, ia sangat terkejut akan mimpi yang semalam karena ia ketakutan, karena ia takut Timun Mas diambil. Setiap hari Mbak Rini termenung dan ditanyalah oleh Timun Mas, "Ibu, kenapa ibu hari-hari sekarang selalu termenung?" Gitu, kata Mbak Rini. "Ya tidak apa-apa, tapi karena sangat mendesak, Mbak Rini pun menceritakan yang sebenarnya. Awalnya sih si Timun Mas mah nggak percaya gitu, tetapi lama kelamaan si Timun Masnya juga menerimakan apa yang menjadi takdirnya sekarang. Sampai 1 minggu kemudian datanglah seorang raksasa itu ke rumah gubuk si Mbak Rini. Terus Mbak Rini mencari akal gitu agar si Timun Mas berpura-pura sakit agar tidak dibawa oleh si raksasanya. Seketika si raksasa berbicara, "Mana anak itu? Saya akan mengambil anak itu." Mbak Rini pun berbohong. "Wahai raksasa, kamu jangan ngambil dulu anak itu karena anak itu lagi sakit. Nanti kalau disantap kan gak enak. Beri saya waktu 3 hari agar bisa menyembuhkan anak itu." Dengan kesepakatan, si raksasa itu pun menerima tawaran Mbak Rini. Setelah 3 hari kemudian, Mbak Rini pun mencari akal agar si Timun Mas tidak dibawa. Keesokan harinya, Mbak Rini pun pergi ke gunung untuk bertemu Pertapa agar bisa membantunya untuk membinasakan si raksasa tersebut. Ketika sampai di sana, Pertapa itu memberikan 4 bungkusan yang bisa membinasakan si raksasa tersebut. Di 4 bungkusan tersebut terdapat jarum, garam, terasi, dan biji timun. Mbak Rini pun agak tenang karena si Timun Mas tidak akan disantapnya karena ia mempunyai 4 bungkusan tersebut agar bisa membinasakan si raksasa. Keesokan harinya, datanglah raksasa kepada si Mbak Rini. "Mana anak itu?" Dengan bergegas ketakutan, ia pun membawa si Timun Mas kepada raksasa tersebut. Sebelumnya, Mbak Rini pun memberikan 4 si bungkusan tersebut kepada anaknya agar ketika ia bersama si raksasa, ia harus bergegas lari dan melempar sebuah 4 bungkusan itu satu persatu. Ibunya pun berbisik kepada Timun Mas, "Kamu jangan takut, Nak. Nanti ketika kamu bersama raksasa tersebut, kamu lempari 4 bungkusan tersebut satu persatu." Kemudian ketika si Timun Mas sudah bersama raksasa, ia pun bergegas lari dan melempari satu bungkusan tersebut yang berisi biji timun. Dengan ajaibnya, biji timun tersebut pun menjadi sebuah ladang besar
dan menggerumuti si raksasa tersebut, tapi si raksasa tersebut bisa melewatinya. Kemudian ia melempari sebuah jarum yang menjadi pohon yang sangat banyak dan tajam-tajam, tetapi si raksasa tersebut masih bisa melewatinya. Ketika Timun Mas membuka bungkusan ketiga, yaitu yang berisi garam, ia pun melemparinya dan si hutan tersebut berubah menjadi lautan. Tetapi si raksasa tersebut bisa melewatinya. Si Timun Mas mulai cemas karena tersisa satu bungkusan lagi. Ketika ia membukanya, ada sebuah terasi dan ia melempari terasi tersebut, dan terasi tersebut jatuh di sana menjadi lautan lumpur yang mendidih, dan si raksasa pun mulai mati di lumpur tersebut yang mendidih. Tamatlah. Jadi pesan dongeng tersebut yaitu ketika kita banyak masalah atau rintangan, kita tidak boleh mengeluh, tapi kita harus bekerja keras dan apapun rintangan tersebut akan bisa dilewati. Sekian dongeng dari saya. Maaf apabila terlalu tergesa-gesa atau tidak jelas pelafalannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.